warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Eh, Bener ada yang nanya nih tapi di IG nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Mas, udah ya, salam ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Uh, Nahmadullah ta'ala ala kulli ni'amihi al-kathiratil wazirah alati biha nastati an najtami wa natadaras ma'an kitab an-nahfil wadih fi hadhil fursatil mubarakah. Wa nahmaduhu aidan ala ni'mati sihhati wal afiyah wa walladhi at'amana wa saqana hatta yukawiyana fi adai hadas saum wa asa an yatakabbalallahu a'malana wa siyamana. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo alikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini seperti biasa ya, ini hari Sabtu. Ini hari Sabtu dan aslinya hari Kamis kemarin, tapi berhubung anak ujian kalau hari Kamis atau hari Kamis itu hari Jumatnya anak ujian, maka hari Kamisnya anak nggak bisa ngadain pertemuan ini dan insya Allah akan kita ganti di minggu-minggu setelah anak ujian nanti seperti itu. Dan sebenarnya anak kemarin kan izinnya itu ya nggak masuk total ya, cuman sama Umum Maulana selaku koordinator nggak dibolehin total nggak masuk, jadi ya anak termasuk insya Allah 2 pertemuan Sabtu Jumat Sabtu setiap minggunya. Bentar, Ana matiin video dulu. Ada yang ngechat ini lewat Instagram. Si Afif ini dia nggak bisa masuk sebenarnya. Nah, karena HP-nya apa namanya tuh? HP dia dibawa abangnya. Nah, kayak mana lagi? Saya langsung saja ke pembahasannya. Bismillah. Pada pertemuan kemarin ya, qadarullah kita di kapan? Sejak seminggu yang lalu ya, antara 3 pertemuan yang lalu itu kita nggak bisa pakai papan tulis kita ini, papan tulis tua ini, karena ya seperti yang kasih tahu kemarin kalau ada tamu maka otomatis sana nggak bisa pakai papan tulis. Jadi sudah sekitaran 3 pertemuan kita lewat PowerPoint. Dan karena kalau sekarang alhamdulillah udah bisa pakai papan tulis, maka anak nggak buat PowerPoint-nya. Mungkin pertemuan ke depan nanti anak buat PowerPoint buat ringkasan bab domir. Kalau sekarang kan, oh iya nih, sebelum masuk ini. Sekarang kan kita masuk bab ini, al-mu'arraf bil alif wal lam. Tapi sebelum itu kita murojaah pertemuan kita yang kemarin. Jadi di pertemuan kemarin Ana sampaikan bahwasanya isim jika dilihat atau ditinjau dari kejelasannya itu terbagi menjadi 2 kan ya. Itu di sini dari anak ulang-ulang halaman ila ta'in itu terbagi menjadi 2, nakirah dan ma'rifat. Dan nakirah seperti yang antum tahu, nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak jelas atau mayadullu ala ghairi muayyan. Itu nakirah.
Kebalikannya adalah ma'rifat. Ma'rifat adalah mayadullu ala syai'in muayyan, sesuatu yang sudah jelas. Nakirah nggak perlu kita bahas lagi karena ya itu saja nakirah. Pokoknya sesuatu yang yaitu menunjukkan sesuatu yang belum jelas itu otomatis namanya adalah nakirah. Kayak contohnya ada baitun. Ada baitun. Baitun di sinilah yang disebut dengan nakirah. Karena kenapa ya? Karena dia tidak jelas rumah siapa yang dimaksud, rumah mana yang dimaksud, rumahnya bentuk kayak apa, kan kita nggak tahu. Jadi masih belum jelas. Itulah yang dinamakan dengan nakirah. Jadi kalau nakirah itu poin yang cukup jelas, jadi nggak perlu kita bahas lagi di sini. Terus juga yang perlu kita bahas adalah ma'rifat. Ma'rifat kemarin di pertemuan kemarin Anda jelaskan ma'rifat itu terbagi menjadi dua. Ya. Ma'rifat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aslu nakirah fa yu'arraf ini tulisannya jelas ya insya Allah ya. Lihat di jelas ya jelas. Cuman agak ya jelas nih. Aslu nakiratun fa yu'arraf atau asluha. Ini asluha nakiratun fa tu'arraf. Terus yang kedua adalah nakirah ma'rifatun asliyah. Ini pemetaannya. Jadi isim ma'rifat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah yang aslinya adalah dia adalah nakirah, tapi dia dima'rifatkan atau dijadikan ma'rifat. Yang mana cara untuk menjadikan suatu isim nakirah menjadi ma'rifat itu kemarin Ana jelaskan ada dua cara kan ya. Cara yang pertama adalah ada dua cara. Pertama adalah idkhalu al atau alif lam, idkhalu al alaiha. Ini cara yang pertama. Terus yang kedua idhofatuha ilal ma'rifati ya, ini cara yang kedua. Yang pertama adalah menambahkan alif lam di dalamnya atau di depannya. Jadi contohnya kayak baitun itu antum tambahin alif lam di depannya jadi al baitu. Atau selainnya kayak kitabun tambahin al di depannya jadi al kitabu. Terus cara yang kedua adalah idhofah ila ma'rifah. Contohnya kemarin misalkan baitu ya. Baitu kan nakirah, terus antum sambungkan atau sandarkan ke yang ma'rifat. Misalkan baitu Muhammadin atau baitu Zaidin. Nah, otomatis si bait ini jadi ma'rifat karena dia disandarkan pada yang ma'rifat. Tapi syarat menyandarkannya ini harus kepada yang ma'rifat. Gak boleh ke yang nakirah karena kalau antum sandarkan ke yang nakirah, misalkan di sini antum tulis baitu Khalidin, maka otomatis ini tetap nakirah karena dia disandarkannya kepada nakirah. Tapi kalau antum sandarkannya kepada ma'rifat kayak tadi baitu Zaidin itu dia jadinya
ikut ma'rifat. Itu Zaid. Terus ya ini ya caranya adalah ada dua, yaitu satu menambahkan al di depannya, yang kedua adalah mengidhofakan atau menyandarkan isim yang nakirah kepada isim yang ma'rifat. Contohnya seperti ini. Terus yang ke ini, yang bagian yang sini itu adalah ma'rifat asliyah atau yang isim ma'rifat yang memang dari awal, yang memang dari aslinya, dari sananya itu dia sudah ma'rifat. Ya, dia sudah ma'rifat dari sananya. Jadi konsekuensinya apa kalau sudah ma'rifat dari sananya itu? Konsekuensinya adalah dia tidak perlu untuk dimakrifatkan lagi, tidak perlu untuk tambahkan alif lam, tidak perlu antum idhofahkan atau antum sandarkan kepada isim yang ma'rifat, ya. Tidak perlu antum pakai dua cara ini untuk isim-isim yang sudah asli ma'rifat seperti ini. Jadi memang dia udah dari sana yang ma'rifat dan nggak perlu untuk dimakrifatkan lagi. Buat apa? Sia-sia intinya. Terus konsekuensi yang kedua adalah kalau isim yang ma'rifat asli, ma'rifat dari sananya itu dia nggak bisa nakirah atau nggak bisa dijadikan nakirah. Jadi misalkan kayak hadza di situ ya, hadza atau dhamir anta gitu. Dhamir apa? Isim isyarah hadza dan anta ini dia dia itu udah makrifat dari sana ya, Pak. Jadi dia tidak perlu seperti yang Anda katakan tadi, konsekuensi pertama dia tidak perlu untuk dimarifatkan lagi, tidak perlu menambahkan al di depannya, tidak perlu untuk mengidhofahkan dia kepada isim yang ma'rifat, ya, tidak perlu, itu semua tidak perlu. Terus konsekuensinya yang kedua adalah dia tidak bisa dinakirahkan atau tidak ada bentuk nakirahnya. Kalau seperti ini kan al-bait antum ada bentuk nakirahnya, yaitu dengan membuang alif lamnya, jadilah dia nakirah kan otomatis. Kayak misalkan jadinya bait seperti itu. Kalau antum buang alif lam, jadi nakirah. Seperti ini juga baitu zaidin ini dia ma'rifat, bisa antum nakirahkan, yaitu gimana? Dengan membuang mudhaf ilaihnya, ya. Dengan membuang mudhaf ilaihnya, otomatis dia kembali ke bentuk asalnya, itu nakirah. Ya. Jadi isim-isim yang aslinya nakirah itu bisa dikembalikan lagi ke nakirah otomatis. Tapi kalau yang seperti ini yang dia itu aslinya ma'rifat dari sananya, maka dia tidak bisa untuk menjadi nakirah kapanpun itu. Ya. Karena memang bentuknya seperti ini, udah paten bentuk-bentuk isim yang asli nakirah ini udah paten istilahnya. Jadi nggak bisa untuk dijadikan nakirah. Salah ya. Dan yang Ana sampaikan kemarin, isim yang memang asli ma'rifat dari sananya itu ada 4 macam. Ada 4 macam kemarin kalau nggak salah. Iya, ada 4 macam. Nah, terus di sini di sini aja dah. Yang pertama adalah ismul isyarah. Kayak tadi ada hadihi, dalika, tilka, ulai, ulaika, dan lain sebagainya. Itu isim isyarah. Terus yang kedua adalah isim apa ya, Pak? Isim apa kemarin? Isim mausul. Ismul mausul. Isim mausul itu kayak alladzi, 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 alladzani, allatani, alladzina, allatina, dan lain sebagainya. Ada isim mausul yang lain-lain. Pokoknya isim mausul adalah yang bentuknya seperti ini. Terus yang ketiga yaitu adalah isim dhamir. Ini jangan sampai lupa ya, isim dhamirun. Isim dhamir ya kayak anta, anti, antuma, antum, antunna, ana, nahnu, huwa, huma, hum, itu semuanya adalah isim dhamir. Ya. Atau dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Kata ganti orang pertama kayak ana sama nahnu. Kata ganti orang kedua kayak anta, antuma, antum, anti, antum, antunna. Kata ganti orang ketiga kayak huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, ini adalah isim dhamir. Terus yang keempat atau yang terakhir itu adalah alam.
Alamun, bukan ilmun ya bacanya, tapi bacanya alamun atau nama. Nama. Ini juga udah kita pelajari alam ini kemarin ya, menjadi bab tersendiri dan ada pembagian-pembagiannya alam di sini. Pengertiannya kemarin adalah ismun yusamma bihi makan au syahsun au hayawan au ghairuha. Pengertian dari alam adalah suatu isim kapan kayak anak enggak dahaga gitu. Jadi kayak apa namanya? Lagi haus kayak gini. Alam adalah definisi dari alam adalah isim yang dipakai untuk menamai suatu tempat, seseorang atau hewan mungkin atau lain sebagainya atau yang dalam simpelnya adalah ya isim yang dipakai untuk menamai. Isim yang dipakai untuk menamai itu adalah alam. Misalkan kayak Surabaya atau Jakarta itu adalah alam. Kita kasih contoh di sini. Alam kayak misalkan nama tempat adalah Jakarta. Jadi antum nggak perlu antum tambahkan alif lam lagi di sini atau antum sadarkan kepada isim yang ma'rifat setelahnya, nggak perlu karena dia sudah ma'rifat isim. Contoh lagi nama orang misalkan Usmanu. Atau nama hewan misalkan hewan dinamakan apa ya? Dinamakan untanya Rasul itu ya apa namanya tuh? Kalau adanya Rasul itu apa ya? Lupa namanya. Pokoknya ada nama-nama hewan itu tersendiri ya. Baik ya. Nama ya bukan bukan apa namanya? Kalau anjing gitu ya, kalbun itu bahasa Arabnya hitungannya, bukan nama. Misalkan ada orang pelihara anjing atau kucing gitu ya. Itu kan biasanya ada yang dinamakan kayak eh, apa ya? Oren atau dinamakan apa namanya? Karena kurang tahu sih kalau nama-nama hewan gitu. Pokoknya kan biasanya dinamain karena dia suka sama hewan itu. Bukan yang dimaksud dengan nama hewan itu bukan eh, dia itu kucing itu bukan kayak gitu. Dia itu anjing bukan kayak gitu, tapi namanya tersendiri. Yang dengan nama tersebut dengan tujuan dengan dia menamai kucingnya atau anjingnya tadi supaya orang lain itu tahu langsung ketika diajak ngomong, misalkan nama kucingnya adalah Oren, yang dimaksud dengan Oren adalah yang kucingnya dia sendiri itu. Jadi biar ma'rifat gitu, biar orang lain tahu. Ya sudah ya, ini ada 4. Yang pertama isim isyarah, yang kedua isim mausul, terus yang ketiga isim dhamir atau kata ganti, terus yang terakhir atau yang keempat itu adalah alamun. Entah itu nama hewan, nama tempat atau nama orang. Jadi itu ya pembagiannya yang kemarin. Dan alam tersendiri itu terbagi menjadi beberapa tergantung segi pembagiannya. Dan insya Allah kita ganti ke situ. Karena hapus ya insya Allah ya. Ya maklum. Kalau nggak ada yang tanyakan, ini hapusnya tuh bakal tuh kan jadinya kayak gini ya. Kalau dihapus pakai penghapus kayak gini itu minta dihapusnya pakai kayu. Lanjut ke pembagian alam. Alamun.
Sebentar. Alamun udah jelas ya. Nama apa pengertiannya adalah ismun yusamma bihi syahsun au makanun au hayawanun au ghairuha. Isim yang dipakai untuk menamai suatu tempat, seseorang atau nama atau seekor hewan atau selainnya. Ya, pokoknya isim yang dipakai untuk menamai. Ini terbagi menjadi beberapa, tergantung segi pembagiannya. Nah, yang pertama dari segi, ya, dari segi apa? Bina dari ila nau'i. Bina dari ila nau'ihi. Terus yang dari segi ada dari dua segi ya, yang kemarin dari yang pertama dari jenisnya, yang kedua adalah dari asli, dari asliannya. Bina dari ila asliyatihi. Jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari segi, yang pertama dari segi jenisnya, yang kedua adalah dari segi keasliannya. Dari segi jenisnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ismun. Yang kedua adalah kunyatun. Kunyatun. Terus yang ketiga adalah kemarin laqabun. Laqabun. Ya, terus juga kemarin anak kasih pengertiannya. Ismun itu adalah nama asli. Terus kunyatun adalah nama apa? Nama kunyah ya, nama kunyah. Nama kunyah atau yang ciri khas dari kunyah ini adalah ciri khas dari nama kunyah itu adalah diawali dengan Abu, Ummu, Ibnu. Kayak Abu, misalkan Abu Muhammad atau Abu Musa atau Ummu Aisyah atau Ummu siapa ya ibu antum gitu, antum pakai Ummu gitu, jadi ya kunyahnya Ummu Muhammad, Ummu Zaid atau Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abi Rabi'ah, ya. Jadi seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan kunyah. Terus yang ketiga adalah laqab atau gelar. Gelar. Misalkan gelar ini kemarin yang definisi dari laqab ini kemarin adalah nama yang mengandung pujian atau celaan, ya. Misalkan kayak gelar Ustadz, Al-Ustadu, Al-Fadil, misalkan Ibnu Muhammad ibnu Bas rahimahullah, misalkan atau gelar Al-Imamul Kabir, Imamul Haramain, ya misalkan gelar Imamul Haramain, itu gelar Imamul Haramain itu yang punya adalah Imam Muzani Asy-Syafi'i atau Imam Juwaini apa? Imamul Haramain ini, ya, ini gelar paling alim, paling bagus ya, Imamul Haramain, imam dua haram, maksudnya adalah Makkah dan Madinah. Itu gelar yang punya gelar ini adalah Al-Juwaini. Ini nama asli beliau. Asy-Syafi'i. Ya, namanya asli yang punya gelar Imam Al-Haramain adalah Al-Juwaini. Salah satu apa namanya itu yang bermadzhab Syafi'iyah.
Terus misalnya gelar lagi itu adalah ya kayak Rasulullah gitu ya. Rasulullah Muhammad, ini nama asli Nabi kita adalah Muhammad ibnu Abdullah. Ya, ini yang dimaksud dengan gelar itu. Nama yang mengandung pujian atau celaan. Kayak misalkan yang celaan kemarin adalah Tawil atau Tawilul Yadi. Seperti itu. Atau gimana tadi? Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu gelar juga. Cuman dia di belakang tempatnya ya, nggak apa. Tapi itu namanya adalah gelar. Al-Kadzab, saya Al-Kadzab. Nah, sorry. Pas. Itu adalah ya pembagian alam dari segi jenisnya. Terus dari segi keasliannya kemarin terbagi hanya menjadi dua saja. Yang pertama adalah alamun murtajal, murtajalun. Yang kedua adalah alamun manqul, manqulun. Ya, alamun murtajal adalah kemarin definisi dari alam murtajal adalah nama atau ya alam yang tidak dipakai kecuali hanya untuk menamai, ya. Yang tidak dipakai kecuali hanya untuk menamai, entah itu menamai tempat, manusia atau hewan. Ya misalkan kayak apa tadi misalkan ini hal yang berpanjang ini ya, contohnya yang berpanjang itu nah, Ibrahim, Isa, dan lain sebagainya. Itu kenapa dinamakan murtajal? Karena definisi dari murtajal adalah nama yang tidak dipakai ya sebelumnya, tidak pernah dipakai sebelum-sebelumnya itu, kecuali hanya untuk menamai tempat, menamai hewan atau menamai eh, apa namanya tuh kok? Menamai orang. Tapi yang penting dia hanya dipakai untuk menamai saja, tidak dipakai untuk selainnya. Beda kayak mankul ini. Mankul ini dia itu sebenarnya adalah isim. Astagfirullah. Halo? Ya, Dad. Kok tadi ada time limit? Nggak tahu Diana Belum nggak? kan ya? Belum, Dad. Belum. Tadi ada tulisan Diana has been apa? Ada time limit gitu. Anak kira udah habis. Alhamdulillah. Kita baca cepat aja. Mankul itu adalah isim yang aslinya itu dipakai untuk mensifati ya. Dipakai untuk mensifati. Atau dia itu adalah hewan, aslinya adalah hewan. Contohnya gini. Contohnya yang pertama adalah yang dipakai aslinya untuk mensifati. Contohnya adalah pakai merah dulu. Jamil gitu ya. Pasti antum ada teman yang namanya Jamil. Atau misal ada teman antum namanya Solih. Pasti ada sih, masa enggak ada, nggak tahu. Terus misalkan kayak Jamil, Solih, Korib. Ini teman-teman anak semua. Ya, ini kan aslinya untuk mensifati, bukan dipakai untuk menamai sebenarnya. Kayak misalkan Baitun Jamil. Atau misalkan lagi di sini Akbar gitu aja nama Akbar. Ya Baitun Jamil, apa namanya? Al-Ma'hadu Qorib, Rajulun Salih. Nah, itu kan dipakai untuk mensifati sebenarnya. Untuk mensifati eh, apa yang ada di sebelumnya. Ya, misalkan kayak ini, Baitun Jamil, Rajulun Salih, atau Al-Ma'hadu Qorib, atau Allahu Akbar. Nah, itu dipakai untuk mensifati. Tapi di sini dia bisa juga dipakai untuk menamai, untuk menamai tempat atau menamai apa namanya orang ya, kayak yang nama
bilang tadi ini adalah nama-nama teman anak. Jadi aslinya nama mereka itu adalah isim yang dipakai untuk mensifati sesuatu. Bukan kalau yang beda kayak ini kan dia nggak bisa dipakai untuk mensifati. Jadi misalkan kayak gini, antum pakai ini buat mensifati. Rajulun Utsman. Nggak masuk. Maksudnya apa? Nggak jelas kan. Jadinya kayak jumlah yang nggak bisa dipahami. Apa maksudnya tuh kita nggak tahu. Jadinya kayak berantakan gitu. Rajulun Utsman. Maksudnya apa gitu? Antum ngomong apa? Dia ngomong apa kita nggak paham kan? Atau misalkan eh, Masjidun Jakarta nggak paham. Dia yang kita aja ngomong tuh nggak paham karena memang dari awal dia itu nggak dipakai untuk mensifati, melainkan yang dipakai untuk menamai. Jadi jadi nggak masuk kalau dipakai untuk mensifati sesuatu. Itulah yang Anda maksud dengan uh, mutadid dan manqul. Kalau manqul ini dia cocok untuk mensifati, dia bisa dipahami. Baitun jamil, rajulun sholih, al-mahadu qarib, Allahu akbar, itu bisa kan? Dan kita paham apa maksudnya. Ya, tapi dia dipakai juga untuk menamai orang atau menamai aku insya Allah ya maksudnya ya. Atau misalkan yang Anda bilang tadi adalah selain yang bisa dipakai untuk mensifati dan bisa dipakai untuk menamai adalah yang aslinya dia ya aslinya ini kan aslinya ya empat kata ini itu aslinya dipakai untuk mensifati terus dirubah dan dipakai untuk menamai seseorang atau suatu tempat kan. Terus yang kedua adalah yang aslinya itu adalah hewan. Misalkan kayak asadun. Asadun. Antum ada sih, cuman anak belum nemu. Ada sih teman anak namanya Faiz Asad, Faizun Asad. Nama lengkapnya seperti itu, Faiz Asad. Atau antum tahu eh, presiden atau apanya tuh yang di Suriah, yang Syiah itu kan namanya Bashar Assad kalau nggak salah ya. Nah itu yang dimaksud dengan aslinya itu adalah dia itu adalah bahasa Arabnya hewan, cuman dipakai untuk menamai. Ya. Atau misalkan kayak apa ya, hewan yang dipakai untuk menamai lagi itu Usamah ya, Usamah. Antum tahu pernah dengar kata Usamah kan ya? Usamah. Usamah ini bukan loh Pak, bukan nama asli atau bukan kata yang hanya dipakai untuk menamai. Tapi melainkan Usamah ini aslinya adalah nama hewan. Hewannya adalah hewan singa. Jadi Usamah itu kalau antum cari di Google, terus antum klik image, itu nanti keluarnya gambar singa. Jadi Usamah ini nama lain dari singa, dari Asad ini. Atau ada nama lain singa lagi yang dipakai untuk menamai orang, yaitu adalah Haidar. Mungkin dari antum ada yang nama temannya adalah Haidar. Teman anak ada namanya Haidar. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi maksudnya dari isim atau alam manqul ini adalah dia aslinya difungsikan untuk mensifati seperti ini, atau dia difungsikan untuk nama hewan seperti Asad, Usama dan Haidar ini, tapi dia dipakai juga untuk menamai orang atau menamai tempat. Ya. Tetapi kalau yang murtajal ini dia itu memang asli dari sananya, tidak dipakai kecuali untuk menamai. Ya, dia tidak bisa dipakai untuk sifat, tidak bisa dipakai untuk hewan juga. Dia bukan jenis hewan, tapi mereka memang dari awal dari sananya udah asli untuk dipakai buat menamai. Jadi seperti itu pembagian ya. Dari segi keasliannya terbagi menjadi dua, yaitu murtajal dan manqul. Terus dari segi jenisnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nama asli atau ismun. Yang kedua adalah kunyatun atau nama kunyah. Yang ciri khasnya adalah abu, ummu, sama ibnu. Terus yang ketiga adalah lakob atau gelar. Atau definisinya adalah nama yang mengandung celaan atau pujian. Seperti itu. Dan karena ya nggak kerasa ya, qadarullah udah mau habis waktu. Jadi kita anak share screen dulu. Kalau salim itu maksudnya masuk yang manqul nggak tuh?
Salim, ya masuk imam mangkul. Salim itu kan artinya selamat. Kan dia bisa antum pakai untuk mensifati. Thariqun, ya jalan yang selamat. Thariqun salimun. Atau qalbun, misal kalau antum maksud adalah salim yang ada ya-nya, qalbun salim. Ilaman ataulah biqalbin salim. Ya, jadi dia itu aslinya dipakai untuk mensifati. Ya, untuk mensifati sesuatu yang ada di depannya. Tapi dia bisa juga untuk dipakai untuk menamai. Jadi dia masuknya ke yang mangkul. Kalau misalkan ini Salman mungkin Salman ya, dia masuknya ke yang murtajal karena dia nggak bisa untuk dipakai untuk mensifati. Nggak bisa untuk mengatakan Tariqun Salman, nggak bisa. Itu jadinya jumlahnya berantakan. Jadi otomatis kalau Salman dia masuknya ke yang murtajal. Tapi kalau Salim atau Salimun dia masuknya ke yang mangkul. Jadi seperti itu. Dan ya kita share screen di sini. Ini kita bahas yang ini. Araf bil alifi wal lam. Kita baca contoh-contohnya aja biar atau ini sebenarnya udah sama yang Ana bahas dulu. Yang intinya cara atau salah satu cara untuk memakrifatkan isim yang nakira itu dengan menambahkan alif lam di depannya. Ya, itu intinya dari bab ini. Sudah itu saja. Jadi kita baca aja di contoh-contohnya ini. Alkitabu fil khizanah. Sudah jelas, kita ada di dalam lemari. In kasaral misbah, lampu itu pecah. Pak zatil madrasah fisibak, sekolahan kita atau sekolahan itu memenangkan pertandingan berenang. Bertandingan berlari. Asibak itu berlari. Saqatatil ajalatu fin nahar. Roda itu jatuh di sungai, fin nahri, bukan fin nahar ya, nahar siang artinya. Waqa'atil qurratu fil hadiqah. Bola itu jatuh, al-qurrah jatuh di kebun. Terus yang dimaksud di sini adalah yang jadi pembahasan adalah yang ada alif lamnya. Al-ajalah, an-nahr, al-hadiqah, al-qurrah, al-khizanah, al-kitab, al-misbah, al-madrasah, as-sibak. Ya, itu semua pokoknya yang ada alif lamnya itu termasuk pembahasan di bab ini. Ya. Kita bahasa-bahasanya al-asma walati fi awal lihal alif walam fil amsal sabiqah ya dulu kulun minhuma ala syai'in muayyanin ma'rufin lana. Ya. Isim-isim yang ada alif lamnya di contoh-contoh ini, ya Alkitab, Al-Khizanah dan lain sebagainya yang ada alif lamnya ini, itu menunjukkan sesuatu yang sudah jelas bagi kita. Ya, Al-Khizanah itu adalah khizanah itu, bukan khizanah, bukan lemari yang lain. Ya udah jelas bentuknya, udah jelas yang dimaksud apa. Dan otomatis kalau sudah jelas yang dimaksud itu apa, otomatis namanya adalah dan ma'arif. Maka otomatis dia adalah isim yang ma'rifat. Kitab wal khizanah itu masalah la yuradu bihi ma'ayyat kitab au ayat khizanah wa inna ma yusad bihi ma kitabun khas wa khizanatun khassah ma'lumatun lisami. Contohnya kata Alkitab dan Al-Khizanah di atas itu tidak diinginkan selain dari kitab dan khizanah yang dipahami oleh pendengarnya. Jadi enggak bukan ya kitab ya dan khizanah yang dimaksud itu adalah yang sudah diketahui oleh pendengarnya. Jadi udah langsung ma'rifat. Tadi kayak kalau fi bagiatil asma dapat alif lam fi hadil amsati wa fi ghairiha. Dan semua isim-isim yang kemasukan alif lam di depannya itu adalah isim yang ma'rifat. Atau bisa dikatakan adalah menambahkan alif lam di depan isim yang nakirah itu adalah salah satu cara memakrifatkan isim yang nakirah atau membuat isim yang nakirah itu menjadi ma'rifat. Kita baca al-faidahnya. Idza dakhalat alif lam ala ismin nakiratin ja'alathu ma'rifatan. Apabila ada alif lam yang masuk ke suatu isim yang nakirah ya. Apabila ada alif lam yang masuk ke suatu isim yang nakirah maka otomatis isim yang nakirah tadi menjadi ma'rifat ya. Karena memang masuknya alif lam atau menambahkan alif lam di isim yang nakirah itu adalah salah satu bentuk atau cara membuat isim yang nakirah menjadi
ma'rifah. Baik. Seperti itu bab yang ini simpel banget, nggak perlu panjang lebar, langsung saja seperti itu. Dan insya Allah minggu depan kita masuk ke bab domir, dan bab domir inilah yang ada pembahasannya yang panjang lebar, pembagiannya, jenis-jenisnya itu nanti kita bakalan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jangan buatin PPT kalau baik. Ada yang tanyakan selanjutnya? Kalau ada yang nggak tahu atau nggak dipahami bisa ditanya. Dan berhubung waktunya sudah habis ya, udah 16.42. Jadi kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum syukran jazilan wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadzal majlis wa husni istima'ikum li hadza syarh wa nas'alullaha an yufahimana fi dinihi wa yudhimana ala tariqihil mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillahnya ini nyampe waktunya. Enggak kepotong. Baik, syukran ya Sakib, jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum. Nah, izin keluar.